Ya, selain bersama Prof. Gufron, saat ini kami juga sudah bersama Ibu Siti Fadilah. Beliau adalah Menteri Kesehatan yang bertugas pada 2004 hingga 2009 lalu. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Siti. Izin Bu Siti, audionya mungkin bisa dibuka terlebih dahulu, Bu. Belum terbuka audio di link Zoom-nya, masih di mute. Ya. Oke, sudah. Baik, Bu Siti langsung saja ya Bu Siti ya. Siap, Bu Siti kita langsung saja ya. BPJS kita sehat kok Bu, tadi disampaikan, tanggapannya gimana? Ya, saya tadi mendengarkan dengan baik antara dengan Prof. Gufron. Ini soalnya bukan persoalan sehat atau tidak sehat BPJS-nya. Persoalannya statement dari Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa seolah-olah BPJS sekarang tidak mau penyakit-penyakit yang seperti dulu. Sekarang penyakitnya cuma ini saja gitu. Kalau ditanyakan pada Prof. Gufron, nggak ada perubahan kok. Nah gitu, nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Apa yang dikerjakan oleh BPJS untuk melayani masyarakat itu masih tetap. Tapi yang aneh kan statementnya Pak Menkes. Sekarang BPJS hanya melayani penyakit ini saja. Siapa yang ini silahkan dengan asuransi swasta. Nah itu memang membuat gelombang kegelisahan yang cukup gaduh. Banyak sekali semua tanya kepada saya, bagaimana ini kok kita sudah ikut BPJS disuruh lagi untuk double ke asuransi swasta. Lu kok malah kayak marketing asuransi swasta, itulah saya ketawa. Nah, tapi ini suatu hal yang sebetulnya tidak perlu untuk statement seperti itu, di mana rakyat itu sedang prihatin tentang pajak, prihatin tentang segala macam, kemudian tiba-tiba dibebanin dengan hal seolah-olah BPJS tidak mau melayani seperti yang kemarin-kemarin. Padahal ternyata menurut Pak Profesor Gufron tadi BPJS it's okay. Dia isu-isu bahwa penyakit yang bisa dilayani itu hanya ini, hanya itu ternyata mereka tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Nah itu mudah-mudahan masyarakat tidak perlu panik ya dalam hal itu. Cuman statement Menkes memang yang membuat resah atau membuat gaduh. Tapi tadi Bu Siti ketika saya tanya ke Prof. Gufron mengenai statement Pak Menteri itu, justru saya diminta untuk tanya balik kepada Pak Menteri sendiri. Nah ini apakah artinya belum disampaikan kepada pemerintahtah ke BPJS-nya mengenai wacana ini, atau justru mungkin informasi mengenai kondisi kesehatan BPJS yang belum diketahui pemerintah? Gimana sih Bu? Yang jelas itu bukan suatu kebijakan BPJS gitu loh. Itu kebijakannya Pak Menteri. Nah, apakah ini Pak Menteri mempunyai akal-akal sendiri ataukah itu dari Presiden? Lah kita nggak tahu. Tapi kalau dari Presiden kayaknya nggak mungkin ya kalau Pak Prabowo itu memberatkan rakyatnya, menurut saya enggak. Itu kan memberatkan rakyat. Membuat rakyat pesimis terhadap BPJS. BPJS itu benar apa enggak sih? Itu itu pertanyaan. Statement Menteri Kesehatan itu membuat rakyat bertanya. Tapi ternyata tadi di wawancara pada Prof. Gufron tadi kayaknya BPJS masih tetap seperti dahulu. Maksudnya tidak ada perubahan. Baik. Kesan saya ketika mendengar statement Pak Menteri itu, kayaknya BPJS itu sekarang hanya mau melayani ini gitu. Ya, maka kalau yang mau pelayanan yang lebih baik silahkan ikut asuransi swasta. Bu Siti, ketika Ibu Siti menjadi Menteri Kesehatan tahun 2004 hingga 2009 itu, apakah pelayanan BPJS Kesehatan masyarakatnya jauh lebih baik Bu Siti timbang sekarang? Oh, saya itu tidak setuju dengan BPJS dulu. Sebetulnya saya tidak setuju. Namanya BPJS, Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Yang namanya jaminan kok disuruh bayar. Nah, di sini kelirunya menurut saya, yang menurut saya tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak cocok dengan Pancasila adalah bahwa sistem jaminan sosial
kemudian dipelintir menjadi asuransi sosial. Nah, itu ada di Undang-Undang SDSN 2004. Di Undang-Undang SDSN 2004 itu bahwa setiap penduduk diharuskan membayar asuransi kesehatan. Nah, itulah menjadi BPJS itu. Sebetulnya itu adalah kewajiban pemerintah. Kalau dulu saya memakai Jamkesmas, rakyat gratis sama sekali. Artinya yang tidak setuju adalah sistem iurannya ya, Bu Siti? Rakyat tidak boleh ditarik iuran? Seharusnya. Kalau di negara-negara yang maju kan tidak diambil iuran lagi, tapi diambil dari pajak. Kita pajaknya sekarang juga mau dikencengin, iuran masih tetap bayar gitu. Solusinya bagaimana Ibu Siti ketika... Saya pernah punya sistem sendiri, nggak sama dengan BPJS. Namanya Jamkesmas. Jamkesmas itu saya waktu itu bisa melindungi masyarakat walaupun cuma 86 juta yang waktu itu saya pilot project saya 86 juta dan bisa berlangsung selama 4 tahun. 86 juta penduduk gratis sama sekali, tidak ada pembatasan, dan kemudian kita membayar ke rumah sakit itu seperti pasien biasa gitu ya, before service. Itu satu, rumah sakit berkembang sangat pesat. Rakyat yang dijamin itu sangat senang karena nggak bayar, dan rumah sakit semangat untuk melayani rakyatnya karena mendapat uang yang cukup dari Jamkesmas. Dan kemudian setelah saya lengser, nah muncullah BPJS ini. BPJS ini muncul ketika saya menjadi One Team Press. One Team Press, jadi kira-kira tahun 2014 baru di Bu Siti, saya penasaran, berarti waktu kalau BPJS ini kan iuran dimintakan kan untuk membayar ini itu ke rumah sakit, kebutuhan kesehatannya supaya merata. Nah, kalau ketika Jamkesmas masyarakat gratis menutup anggarannya untuk bisa memenuhi kebutuhan medisnya itu dari APBN? Dari APBN, APBN kita cukup. Dan sekarang dan uangnya APBN itu sekarang dipakai sebagai PBI. Ya, kita memang sebetulnya BPJS ini kan dari sono, dari luar itu konsepnya memang konsep asuransi. Lah kalau konsep asuransi ya memang mindsetnya mindset kapitalis kan. Lah kalau Jamkesmas itu konsepnya Pancasila, konsepnya Ud45. Nah mestinya itu harus tengah-tengah antara itu gitu ya. Tengah-tengah antara itu mungkin masyarakat akan lebih enak. Dulu Jamkesmas tuh rakyat tidak bayar. Tadinya saya bebaskan di kelas 3. Dan kemudian ternyata itu cukup sangat membantu. Ada Jamkesmas, kemudian daerah membantu dengan Jamkesda. Jamkesda itu sebetulnya udah bagus banget. Nah, BPJS mulailah diaksakan, memang itu program dari internasional yang semua harus ganti BPJS, maupun di mana-mana pun harus kayak seperti BPJS itu. Ya akibatnya memang mindsetnya memang bukan mindset Pancasilais sih. Ya sekarang kita rasakan seperti ini. Menurut saya yang namanya asuransi memang tidak mau rugi, tidak boleh rugi. Tapi sebetulnya BPJS kan bukan perusahaan asuransi. BPJS adalah perangkat pemerintah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam preambul itu menyatakan melindungi segenap bangsa dan tanah tempat darahnya. Nah, di dalam melindungi ini masa sakit disuruh bayar gitu loh. Baik. Harusnya itu merupakan satu perlindungan pemerintah terhadap rakyatnya. Tapi sekarang sebenarnya isunya kan isu bahwa kalau masih sudah punya BPJS, kalau Anda nggak puas, ya situ ke asuransi swasta. Itu menurut saya tidak boleh ya diucapkan oleh pemerintah kayak gitu. Baik, Bu Siti, terima kasih banyak ya Bu sudah berbagi bersama kami, terutama juga yang disampaikan tentang ketika masih menjadi Menteri Kesehatan. Terima kasih Bu, sehat selalu ya Bu. Semoga ke depan Indonesia ini rakyatnya makin sehat ya Bu. Terima kasih, selamat malam Bu. Iya.